Yo, balik lagi dengan gue Sandy Fadiansa dan masih di channel Bung Sandy. Kali ini kita di segmen podcast rakyat dan gue mau mengajak ke podcast rakyat salah seorang bintang tamu kita. Itu dia lagi di belakang gue, lagi mengatur lalu lintas. Apa ya profesinya? Polisi cepet kali ya, atau Pak Oga atau apalah. Nanti kita tanya aja kayak gimana podcast rakyat bareng dengan polisi cepet. Oke, semoga dia mau gue ajak ke podcast rakyat. Sorry dari segi pendapatan gitu. Ya. Cukup atau gimana selama ini gitu? Enggak. Kurang? Enggak. Kalau kita bilang cukup enggak. Ngos-ngosan di podcast rakyat. Ngobrol serius. Ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam penonton dimanapun berada. Ketemu lagi dengan gua Sandy Fadiansa dan selamat datang di channel Bung Sandy. Kali ini kita ada di segmen podcast rakyat, yang tentunya di podcast rakyat ini kita akan mengundang rakyat dan masyarakat untuk bisa berbicara, entah itu mungkin menyampaikan cerita kehidupan dia, kemudian juga harapan-harapan untuk kehidupan dan juga untuk Indonesia. Pokoknya di podcast rakyat ini kita ngos-ngosan, ngobrol serius, ngobrol santai. Dan di segmen pertama ini tentunya segmen yang sangat spesial karena di sini udah hadir bintang tamu yang tadi mungkin sekilas udah kita lihat videonya. Jadi namanya adalah Pak Mahfud, bener kan nih Pak? Betul sekali. Oke, selamat datang di podcast rakyat nih Pak Mahfud. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Oke, Pak Mahfud nih pekerjaannya sebenarnya apa nih? Kan ada yang bilang polisi cepet, ada yang bilang Pak Oga. Nah sebenarnya pekerjaannya apa sih? Sebetulnya kalau dibilang yang ini sih sebetulnya bangko. Cuman kalau seandainya sepeltas sukarelawan pembantu lalu lintas. Sukarelawan pembantu lalu lintas. Dan itu memang maksudnya kerjasama dengan kepolisian juga ya? Sebetulnya kan kita memang sudah dapat izin, jadi sudah disahkan. Oke. Pak bicaranya boleh ke mic deket. Ya, nah, agak kecil. Pak Mahfud udah berkeluarga? Alhamdulillah saya udah punya anak semuanya 5, yang ada 4. Yang ada 4 berarti yang 1 udah nggak ada. Oh, dari dulu memang dari muda ini cita-cita atau apa Pak jadi? Sebetulnya sih bukan cita-cita, mungkin ya karena keadaan, situasi dan kondisi kita istilahnya nyambung hidup lah. Gimana caranya kita tuh jangan sampai mati kelaparan. Supaya hidup gimana nih keluarga kita jangan sampai ngalamin kayak bapaknya. Dulu bapaknya buat makan aja susah, tidur aja susah. Jangan sampai anak dan istri saya itu terlantar gitu. Supaya bisa lebih bagus lah, lebih berhasil. Emang dari tahun berapa nih Pak mulai pekerjaan ini? Kalau dihitung dari tahun sih tahun 80-an ya. Tahun 80-an. Tahun 80-an itu udah terjun ke jalan. Cuman kita udah baru mulai dikenalnya tahun 95. Tahun 95 ya. Tapi kalau kita terjun ke jalan itu tahun 80-an udah di jalan, udah hidup di jalan. Berarti kalau misalnya pemain tinju ini udah profesional banget ya? Makanya hadiahnya udah gak cukup. Udah puluhan tahun ya. Iya. Tapi kan yang sekarang ini di jalan apa Sancang ya Pak? Sancang ya. Nah, dulu tahun 95 itu dari situ atau di mana dulu? 95 itu di kampus IPB yang di Tugu Kujang. Tugu Kujang, oh ya yang lama ya. Dulu kan pusatnya itu ya, sebelum pusatnya di Dermaga. Betul. Tahun 95. Terus masuk tahun 2000 pindah ke Patung Narkoba Jalan Baru. Jalan Baru dekat Yasmin, yang depannya Delima Jaya. Pertigaan situ ya. Sampai tahun 2004. Masuk 2004 terus pindah ke Jambu 2. Sampai 2007. Sampai 2007 Jambu 2. Ya, 2007 pindah ke Jalan Juanda di depan samping Istana Bogor. Istana Bogor, Hotel Salak situ ya. Oke. 2015. 2015 SSA kita pindah lagi ke Jalan Sancang. Ke Jalan Sancang. Jadi sampai sekarang berarti di Jalan Sancang ini udah masuk 4 tahun 5 tahun ya. Iya. Situ. Udah lama banget tuh. Alhamdulillah. Nggak, dulunya tuh ada yang ngajak atau memang ada peluang nih di jalan kosong gitu kan?
Bukan, dulu kan kalau lampu merah itu kurang ya. Nggak ada. Masih jangan Bisa dihitung ya. lampu Terus merah. saya lihat kayaknya jalan semrawut banget. Terus dilihat kendaraan ojol kayaknya macet. Terus pejalan kaki pun lu lalang tuh pas di Tugu Kujang itu kan banyak mahasiswa tuh ya. Saya lihat di situ kok kayaknya kayak tersentuh gitu. Kayaknya ini kita cari uang nih, betul aja cari uang sih ya. Cuman kita sambil membantu orang-orang yang membutuhkan gitu, walaupun kayaknya kita nih orang butuh nyebrang juga gitu ya, seberang. Tapi kebetulan nih kelihatannya banyak mobil juga nih lalu lalang gitu kan. Iya. Wah, udahlah sekalian. Tapi ternyata di situ ada juga menghasilkan uang ya, alhamdulillah itu kita bisa membantu orang banyak juga. Sekalian menyeberangkan kendaraan juga ada juga. Jadi kita usaha sambil uswali namanya. Iya. Tapi mungkin nih Pak, maaf nih Pak, mungkin sebagian orang kan melihat pekerjaan di jalanan itu gimana ya, capek, panas-panasan, belum lagi mungkin sebagian orang ya kadang dalam tanda kutip sedikit menganggap remeh Pak ya gitu. Padahal kan ya itu juga usaha gitu. Nah, yang pengalaman Pak Mahfud sendiri gimana menjalani pekerjaan ini? Bagi saya cek gini ya, namanya di jalan, pro kontra itu sudah biasa. Orang suka nggak suka sudah biasa. Orang senang nggak senang sudah biasa. Terima nggak terima udah biasa. Jadi kayaknya udah terbiasa aja sih, kebal aja udah. Kita udahlah makanan sehari-hari aja udah biasa ya. Gitu. Mungkin dulu waktu mulai kira-kira usianya berapa tuh? Pas 20 tahunan ada apa? 25. Nah, usia 25 turun ke jalan istilahnya gitu kan, dilihat banyak orang. Pastinya kan Pak Mahfud ada temen atau keluarga. Nah, itu tanggapan mereka gimana tuh Pak? Kalau tanggapan mereka tuh beda-beda sih. Kadang-kadang ada yang tersenyum gimana gitu. Iya. Tapi saya lihat juga kayak yang salut juga. Tapi bagi saya kalau kita selalu melihat ke situ ya, kadang-kadang kita nggak maju-maju. Kita mau melangkah nih, malu sama si A, malu sama si B, bagaimana nanti kalau ketemu? Kayaknya kita nggak terjun, nggak bakal sukses ya. Kita nih mau punya cita-cita nih, kita cuma nanti ke sana, tapi kita nggak jalan. Kapan bisa ketemunya, kapan bisa suksesnya? Akhirnya cuek aja lah ya, orang mau ngomong apa aja, yang penting kita maju gitu kan. Berarti kalau sampai sekarang nih udah ada tahun 95, 15 tahun ya. Lama juga ya Pak ya? 20 tahunan. 20 tahunan. Dari mulai bujang sampai udah nikah 1 tahun. Nikah 1 tahun. Nikah itu kalau nggak salah 2006. Nikah 2006, 95 ya 6 tahun. Nikah itu 2006 kan? 2006 nikahnya. 96. Oh sorry 96. 96 ya. 96 jadi jalan 95. Ya. Berarti tapi istri udah tahu lah ya profesi. Namanya istri udah. Kayak awal nih. Ceritanya ada wartawan ke rumah. Main ke rumah. Dikasih tahu lah istri saya waktu belum tahu tuh. Ibu tahu nggak kalau bapak ini kalau dulu kayak gimana? Ini Bu saya kasih tahu videonya. Ketawa istri saya. Dia ketawa. Oh gitu ya, nggak malu Pak? Mesti malu. Habis memang keadaannya begini, mau gimana lagi? Tapi lama kelamaan mungkin udah terbiasa. Saya juga kayaknya udah biasa, udah kebal. Anak-anak juga udah biasa. Ya mungkin kita di situ juga karena kayaknya tuh kalau terlalu serius, terlalu fokus segala sesuatu apapun kadang-kadang timbal baliknya fatal. Tapi kalau kita menghadapinya dengan serius, ada serius, bercanda ada bercanda, ada relaxnya juga. Kita nggak ngeliat situasi dan kondisi, nggak selalu gitu. Wah lihat nih misalnya, wah keadaannya kali serius ya kita serius. Oh ini kayaknya bercanda gitu. Dinamikanya gitu pasti ada ya, naik turun. Kita kadang-kadang sama orangnya kita lihat nih orangnya kayaknya bercanda kan nih, ya kita serius. Ini kayaknya bercanda nih kita lepas gitu. Nah ini berarti tips juga nih buat penonton yang masih muda yang lagi cari jodoh. Kita apa adanya aja yang menjelaskan profesi kita gitu Pak. Kalau misalnya istri mau menerima keadaan kita, yang penting kan kita tetap bekerja untuk mencari nafkah gitu. Nah untuk anak sendiri gimana Pak? Kan mungkin kalau istri udah tahu dari awal nih. Nah anak nih udah mulai ada yang dewasa sekarang, yang paling umurnya berapa Pak? Yang paling tua? Sekarang 23. Udah 23 23.
Tapi udah tahu lah ya dari awal. Paling nggak tersenyum malu gimana? Ya bapaknya udah susah diatur. Tapi pernah dulu waktu masih pada kecil mungkin pernah diajak ke jalan gitu Pak? Pernah bukan diajak ke jalan, ada undangan. Oh. Ada undangan, jadi anak nggak mau, saya bilang harus mau awalnya. Diundang akhirnya mau juga. mau juga akhirnya diundang. Sudah dibawa semua, saya bawa. Disuruh komen satu-satu ya gitulah, malu-malu kucing. Akhirnya mau juga. Mau juga. Tapi Pak Mahfud ini asli Bogor apa bukan Pak? Kalau saya asli. Asli Bogor ya? Asli. Emang Bogor. Asli. Tapi rumahnya daerah mana Pak? Cijujung. Cijujung. Nah itu kan kabupaten nih Pak. Sementara ini kerjanya di kota gitu. Kenapa tuh Pak? Alhamdulillah dari pertama awal belum terhitung tahun 80-an sampai sekarang ini saya banyak membantu aktivitas itu di kota. Oh gitu. Iya. Malah di kota banyak Di kota. kegiatannya ya. Kota sih. Dari awalnya udah di kota. Dari awal udah di kota. Udah di kota ya. Nggak pernah mencoba mencari pekerjaan lain Pak? Alhamdulillah saya pernah coba wirausaha juga pernah coba, tapi mungkin ya mungkin bukan jalannya, mungkin juga belum waktunya. Tapi saya tetap usaha yang kecil-kecilan di rumah tetap berjalan. Ada ya. Ada istilahnya kita jaga-jagalah, kita kan di jantung nggak selamanya fisik lah, terutama fisik juga istilahnya nggak mungkin selalu sehat. Terus usia juga berkurang, pandangan juga, dari pendengaran juga kita, jadi nggak selamanya. Cuman kita selagi ada kesempatan, selagi kita masih bisa tetap berjalan. Tapi kalau usaha kecil di rumah, jualan untuk sarapan pagi ada, cuman usaha yang lain pernah nyoba, cuman mungkin belum waktunya, juga mungkin bukan jalannya. Iya. Kandas ya. Iya, tapi kalau untuk menjalani pekerjaan sekian puluh tahun kan pastinya udah sangat profesional Pak ya. Dan saya pribadi kan pernah melihat berapa kali tuh Pak Mahfud di jalan. Itu sangat totalitas gitu Pak. Kenapa sih Pak? Banyak yang mungkin yang kayak ya perbantuan di jalan itu kan banyak ya. Polisi Cepela, Pak Ogah lah gitu. Tapi kalau saya lihat nih nggak ada yang sesemangat Pak Mahfud tuh. Rahasianya apa tuh Pak? Saya gini, satu di jalan. Kita kan gini ya, kita memberi contoh orang nih, apalagi zaman sekarang kita masih nasihat orang itu nggak mungkin lah dengan kata-kata. Kadang-kadang jangankan orang lain, keluarga aja belum tentu bisa terima. Tapi kita dengan totalitas kerja di rumah maupun di jalan, semangat kita tunjukkan bahwa kita tuh harus hidup, bahwa kita itu harus sukses. Masalah sukses atau enggak, yang penting kita berjuang harus sukses aja dulu. Masalah sukses atau enggak itu tergantung kita, yang penting kita memotivasi. Totalitas kerja kita tuh biar orang lihat itu, oh maaf ya, sedangkan itu di jalan boleh dibilang undangan dari pemerintah maaf sering, tapi kalau seperti misalnya PHP ya juga sering juga. Tapi kan faktanya nggak ada. Tapi saya nggak mengurangi totalitas kerja, nggak mengurangi semangat. Tetap siapapun, bentuk apapun, dimanapun orangnya, tetap saya nggak pilih kasih siapa. Walaupun orang itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Terima nggak terima, yang jelas ya tujuan saya baik aja. Iya kan, nggak selamanya ya pengemudi itu juga kan memberi kan Pak ya. Iya, tapi ini kalau itu hak mereka ya. Kalau memang ada rezeki keluarga kita ya kita terima, kalau nggak ada ya bukan dari yang lain. Karena semua itu rezeki dari Allah. Cuma kita syariatnya kita ke jalan. Ambil rezeki kamu di jalan. Mau berapa rezeki kamu tuh nungguin. Udah ditunggu, rezekinya udah nunggu. Udah, kita tinggal menjemput cuma aja. melalui siapa. Tetap rezekinya dari awal, kita harus yakin itu aja sih. Iya. Nah itu kalau di jalan saya lihat Pak Mahfud suka ada gerakan-gerakan yang lincah. Itu emang idenya dari mana? Apa pernah lihat yang kayak gitu juga? Apa emang original idenya Pak Mahfud tuh? Kalau saya lihat ya, ternyata padahal nih sebelum ada mungkin setahu saya kayaknya udah duluan ya. Tapi kesini-sininya banyak ya. Pernah ada yang nanya, sekarang kesini-sininya banyak nih Pak Mahfud yang lainnya. Dulu itu belum ada. Cuman kan saya gini, orang yang seneng nggak seneng ngelihat emosi di jalan, ngeliat orang cuek-cuek. Jadi saya bukannya saya kepancing emosi mah ada, sama aja manusiawi. Apa tuh yang kadang bikin emosi tuh di jalan tuh? Seperti misalnya nih sekarang lagi musim nih, orang siannya ke kiri beloknya ke kanan. Benar. Cewek apa cowok tuh Pak? Itu udah macam-macam. Gini, jadi
mungkin ya namanya kendaraan ya. Mungkin dia bercanda atau enggak, tapi kan namanya kendaraan kita nggak tahu. Boleh lah dia bisa bercanda nih sama saya, saya kena nih misalnya kacanya gelap, tapi kan nggak tahu di belakang kita nih orang tuh apa enggak lagi fokus. Setahu dia kan saya posisinya ke kiri, dia nyantai aja mau ke kanan, taunya kan dia ke kanan. Nah itu sering terjadi, makanya saya sarankan kalau bisa diusahakan lah namanya kendaraan itu jangan dimainkan. Tapi saya walaupun begitu tetap pengaturan saya fokus ya. Walaupun dia tahu saya ke kiri, beloknya kan saya tahu dia mau arahnya kemana. Cuman kan sekarang hati-hati semua hati-hati. Saya nggak lepas dari hati-hati karena saya kan manusia biasa normal. Hanya bisa bilang batu hati-hati. Makanya saya tuh selalu teriak-teriak hati-hati karena kiri itu. Nah, banyak orang yang lengah. Banyak yang lengah nih. Berarti Pak Mahfud pernah ngalamin kan keserempet minimal atau ketabrak amit-amitnya? Pernah saya Jambu 2. Di Jambu 2. Yang parah lumayan itu. Itu macetnya mungkin jalan nggak lancar ya Pak. Nggak lancar, cuman padat merayap. Jalannya padat merayap. Sebelum ada lampu merah Jambu 2 itu saya nyebelangin orang hamil kalau nggak salah nih. Itu berarti 2005-an. 2005 itu. Ibu-ibu hamil bawa anak nyebrang saya bantuin. Posisi kan dari arah Kalang ya. Iya. Mau ke arah Bogor ya. Bogor. Saya kan dibelokan dulu 09 dulu kan nggak ada lampu merah kan. Iya. Ke sini dulu ya di Jambu 2 tuh berarti ke arah sini dulu. Muter. Bank Mandiri dulu ya. Mandiri. Saya sebelahnya itu ibu-ibu itu bawa anak. Yang kanan itu udah berhenti semua, cuma udah angkat dari kiri man. Masuk. Dia nggak tahu lengah atau gimana yang jelas ya. Si ibunya selamatkan sama anaknya saya kena. Udah nggak ada. Oh gitu. Celana juga robek. Waduh. Hari Jumat itu saya pulang habis Jumatan jam 1:30 deh kalau nggak salah. Tetap saya jaga 1 jam. Terus saya istirahat ke pinggir. Tahunya saya bangun jam 6 di pos polisi. Pingsan berarti ya? Pingsan nggak sadar itu. Tapi nggak dibawa ke rumah sakit tuh? Enggak. Cuman pas itu polisi nanya, kenapa Bu? Tanya kecapean ya? Saya ingat saya. Oh iya tadi 1:30 kejadian, saya keserempet. Bangun 5:30. Nyampe rumah istri kaget dong. Dianterin sama polisi itu dulu Pak Ahmad namanya. Oh ada. Pak Ahmad. Dianterin pulang Pak dia. Istri kaget tuh, kok tiba-tiba diantar polisi. Nah aja masih bingung tuh. Pas dianterin tuh orang tuh kecapean tadi udah Pak Ahmad tuh kalau nggak salah sikat dia langsung pulang lagi. Saya di masa saya agak ingin juga, betul lupa. Apa tadi kejadiannya? Sampai besoknya saya tanyain lagi sama security itu, gimana si ibu itu alhamdulillah. Pak Mahfud kenapa? Ya itu keserempet 1:30 habis Jumatan jam 2 pinggir udah bangun habis maghrib. Itu tuh pengalaman yang itu pengalaman yang ini ya. Nah, tapi kan di jalan nih keras nih Pak Mahfud ya. Selain yang mungkin tadi nolong ibu hamil, ada nggak sih orang yang jahat lah dalam tanda kutip nggak apa ya mencoba mencari keuntungan di tengah kesempitan kita gitu? Kalau saya jujur aja dari pertama terjun ke jalan pun yang namanya maaf ya baku hantam tuh udah nggak aneh. Dilawan sama Pak Mahfud? Kan gini, dulu saya tuh punya anak buah dulu ya, dulu sebelum pokoknya setelah lepas dari Jambu 2 ke situ punya anak buah. Cuman saya nggak mau kalau misalnya kamu ada yang malak nih, dikasih ngasih jangan mau. Tapi kalau kamu berbagi untuk sama bersahabat itu makan bareng lah itu nggak masalah. Tapi kalau mau dipalak 1000 pun jangan ngasih. Kalau misalnya kamu ngasih udah jangan dipercaya, lepas aja masing-masing. Itu walaupun istilahnya gini, walaupun kita sampai mati kalau kita nyaman dijajah jangan mau. Syahid ya? Iya, saya gitu. Prinsipnya lebih baik ya untuk keluarga. Iya. Jadi namanya di jalan kehidupan itu sampai tiap menit mungkin kalau kita mau ngomong ada aja ya. Tiap menit. Cuman kan kayak gini. Saya tersenyumnya gini, manusia keadaan seperti ini, dunia lagi rusak, dunia lagi hancur nih sama isinya nih. Harusnya kita bisa sadar diri lah. Ingatlah kita setidaknya kita perbaiki diri aja lah. Bisa sih enggak kita tahu. Balikan telapak tangan harus bisa. Ini udah bukti sama ditunjukkan. Kita tuh harus bisa. Saya kasih contoh di jalan tuh bukan sama kata-kata. Saya perilaku saya aja. Nggak apa-apa orang nilai saya orang stres atau gimana. Nggak apa-apa. Yang pasti yang jelas. Banyak dikasih contoh gitu. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak segala macam. Harusnya orang sadar diri lah. Itu jangan bangga dengan kekayaan, jangan bangga dengan itu. Iya. Tahu kapan, tahu malam, tahu besok, tahu pagi, tahu lusa, nggak tahu nyawa kita. Makanya saya kasih kesempatan ini untuk pribadi saya, terutama untuk umum ya. Kembalilah itu aja.
Apalagi sekarang lagi corona nih Pak ya. Semua kena sombong. imbasnya ya. Jangan sombong, saya lihat masih banyak yang senyum, saya tetap senyum aja. Sayang, berarti Allah nggak sayang, tapi dia kembali ke jalan Allah, Allah itu sayang. Iya sayang gitu. Cuman kan kita, ya itulah kehidupan. Ada baik ada buruk itu aja. Iya. Aduh, apalagi kalau saya sih ngebayangin misalnya kayak kehidupan di jalanan itu kan keras ya. Iya. Nggak semua orang bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu. Saya lebih teriris, maaf ya, saya juga maaf, tapi saya bersyukurlah sama Allah dikasih lengkap semuanya, kita dikasih semua. Saya lebih dari orang biasa, lebih teriris ya. Iya. Lebih tersentuh. Maaf nih. Sekarang tuh taruhlah kalau riak dihilangkan aja ya. Sekarang musimnya berbagi nih. Dulu katanya kalau ria itu kita percuma, tapi sekarang orang kalau ria itu hilang. Berbagi orang memang nunggu. Di bawah itu memang masyarakat menunggu ya. Menunggu. Walaupun kita isinya ditonton banyak orang, ribuan orang katanya dia enggak, memang orang kebutuhan. Maaf, orang berbagi masih hitungan. Padahal buat siapa? Iya. Orang sedekah masih hitungan. Harganya sering dipamerkan. Tapi banyak orang kelaparan. Kan ada istilah, kita ngasih satu Allah ganti ribuan. Kita ngasih dua Allah ngasih 2000-an. Itu udah jelas, udah bukti. Jangan takut. Makanya maaf, saya kadang-kadang di jalan, alhamdulillah ada konsumsi banyak makanan. Ada yang mau bisa kasih, ya berbagi lagi. Saya makan juga nggak bakal habis. Iya. Satu porsi juga udah kenyang ya. Supir angkot minta mau bisa kasih. Saya pikir gitu kan. Saya ngasih contoh sama yang belum terketuk. Mungkin ingatan buat dia. Siapa tahu mungkin dengan jalan ini dia bisa terbuka. Kan kasihan rezekinya nanti. Hartamu dapat dari mana? Dibelanjakan kemana? Sekarang enak di dunia, nggak ada tuntutan nanti. Pertanggung jawaban ya. Gitu. Ini mungkin pemirsa juga perlu tahu nih Pak Mahfud. Kalau boleh tahu sedikit aja nih, kira-kira di jalan itu cukup, sorry dari segi pendapatan gitu. Iya siap. Cukup atau gimana selama ini gitu? Enggak. Kurang? Enggak. Kalau kita bilang cukup enggak. Dengan Pak Mahfud ini udah berkeluarga, anak 4. Enggak. Kita tetap bersyukur, tapi enggak. Kita jalan yang enggak. Ada istilah, kita bersyukur aja. Alhamdulillah, tapi tetap memang enggak. Enggak. Ya mungkin kadang ada satu waktu mungkin sangat besar gitu. Gini, ya kita yang fakta yang nyata aja ya. Yang nyata. Kebutuhan sekolah. Walaupun kita nggak sekolah langsung, emang itu biaya lebih tinggi. Dulu anak saya sekolah nggak mesti pakai HP, sekarang harus ada HP, beli segala macam, tek-tek bengek. Belum biaya makan. Beli kuota. Ya, bayar A, B, C, D nggak cukup sebetulnya. Cuma saya nikmatin, saya jalankan aja. Saya fokus minta ya Allah, minta dikasih ketenangan keluarga kita, minta dikasih kesehatan. Orang udah minta rezeki yang banyak, udah umur yang panjang, udah saya minta rezeki yang barokah, umur yang bermanfaat, itu aja. Rezeki yang barokah, umur yang bermanfaat. Nggak ada istilah rezeki yang banyak, umur yang panjang, enggak. Buat apa umur saya panjang kalau nggak bermanfaat? Iya. Saya mendingan umur yang bermanfaat, rezeki yang barokah aja. Nah, ngomongin pendapatan nih Pak, paling gede yang Bapak pernah, bukan per hari sih, maksudnya ada orang ngasih. Ada. Paling gede berapa tuh? Yang dari mobil ngasih gitu atau dari motor yang pernah dialami? Ada yang ngasih 1 juta pernah. 1 juta pernah? Iya, pernah. Tapi kalau per hari-hari kadang nggak nyampe 100, tapi kadang-kadang ya itu suka ada. Paling kecil mungkin masih ada yang ngasih 100-200. Masih ada. Masih ada 100? Masih ada. Cuman kan kita senyum aja nggak bisa. Iya. Iyalah. Ya itu kan. Bener. Mobilnya memang nggak apa-apa, biar kita bagi hak dia kok. Iya. Mungkin tadinya mau ngambil 100.000, ya 100 perak lah. Mungkin dia ngetes juga, tapi kapan ujian terus ya. Iya. Kapan hadiahnya? Ini kebanyakan ujian, tapi hadiahnya kapan? Saya nunggu hadiahnya. Belum kali Pak ya. Saya minta sama Allah aja hadiahnya. Iya, mudah-mudahan mungkin ya kadang rezeki enggak di kita, ke anak kita. Nah itu yang
yang kadang kita makanya kan saya tuh nggak putus asa, nggak lemah, saya tetap semangat gitu. Jadi saya nggak mau nunjukin ke anak, ke keluarga, ke semua saya mau nunjukin nggak semangat. Saya tetap semangat, saya tetap totalitas, memotivasi tetap saya. Tetap selagi saya sehat, selagi saya hidup, semangat. Berarti anak-anak didorong sekolah minimal SMA selesai ya Pak? Minimal tuh SMA harus bisa, minimal SMA. Kalau dia ada rencana pengen kuliah, silahkan dia kuliah sampai kerja. Bukannya saya nggak mampu, nggak bilang nggak mampu. Cuma saya pikir kalau memang kamu mau kuliah, silahkan kamu ambil kuliah, ambil kerja bisa. Sewaktu kamu ambilnya gimana? Saya nggak paksakan, yang jelas minimal tuh bisa SMA. Iya. Memang banyak orang tua itu ya walaupun keadaannya gimana, kadang mereka selalu mendorong anaknya supaya lebih ya Pak ya, lebih berhasil, lebih sukses mungkin dari orang tuanya. Nah selama ini yang diajarkan ke anak-anak Pak Mahfud ini apa nih? Kejujuran. Jujuran ya, nomor satu itu. Satu kejujuran. Nomor satu dimanapun jujur itu. Kejujuran. Saya minta satu tetap berdoa sama Allah soleh, istri solehah. Terus kejujuran itu yang paling ditanamkan. Dimanapun Dia tempat kerja. Saya pernah nanya sama anak, kamu kerja nih di tempat kerja nih, kamu ada bungkusan seperti bukan hak kamu, mau berupa uang, berupa emas segala macam, itu kamu bukan hak kamu, kasih yang lebih. Kasih sama yang lebih. Saya selalu mengajarkan sama anak kejujuran. Percuma kalau kita makan juga nggak bakal berkah, nggak bakal. Iya. Makanya cuma satu suap, tapi dosanya mau mati. Iya. Masuk ke darah Kadang-kadang daging. saya kalau cerita ke situ, kadang-kadang saya agak teriris juga. Makanya saya tuh lebih baik hahaha hihihi. Nah, jadi itu rahasianya di jalan selalu bahagia ya. Jadi nggak boleh orang lain lihat saya sendiri, nggak boleh, nggak mau. Saya kadang-kadang saya keluar aja keluarga kalau bisa nggak tahu. Yang jelas hahaha hihihi, orang bilang konsep nggak apa-apa. Makanya saya kalau ke jalan itu saya konsletin, nanti pulang sambung-sambungin lagi. Oh gitu. Iya, kalau nggak gitu nggak kocak. Nggak kocak ya. Mana ketawanya, mana candanya, mana sikatnya, mana oke-nya, gitu tuntutannya. Mana jogetnya. Ini nemu gaya yang sekarang ini memang dari awal apa ada satu momen nih kayaknya harus berubah nih gaya spontan. Saya spontan kalau misalnya kenapa saya jadi bikin hari ini yang gini gitu. Tapi besoknya lupa lagi. Yang itu tuh yang kayak loncat-loncat itu saya lupa lagi. Tataunya ada baru lagi. Orang masih nyebut saya nggak lupa lagi. Teringat lagi gitu. Oh ada TikToknya juga tuh. Kalau mungkin supir angkot yang hafal ya. Kalau supir angkot yang hafal. Ada ngasih kode apa berarti gerakannya apa tuh? Kalau kadang-kadang saya bilang, nih kalau sama supir angkot. Saya kata-kata yang spesial sama angkot. Jujur aja ya saya bilang, sama motor nih, sama angkot nih spesial saya bilang. Spesial nih saya bilang nih, makanya kamu harus disiplin. Bener ya. Saya bilang angkot, motor spesial, saya utamakan. Oh maksudnya ketika lagi ngatur, kalau ada angkot didahuluin? Iya dong. Kenapa? Dia kan kadang-kadang kalau cari sewa nih, main potong lebih tengah. Makanya saya bilang kayak spesial kamu yang bagus. Motor juga daripada seorang wah kebanyakan motor apa? Enggak juga kalau kita bisa ngaturnya enggak juga. Supaya mobil pribadi itu lancar. Iya. Supaya angkot juga ngambil sewa aman, si motor juga yang mau kejar ya mau kemana udah lancar semuanya. Itu sebetulnya makanya yang awas hati-hati kanan kiri itu nggak pernah lepas. Makanya hahaha saya sedih mah dilupakan aja. Nah jadi buat apa mungkin masyarakat atau yang menonton video ini belum tahu nih, nanti kalau main ke Bogor, kalau nemuin Pak Mahfud lagi di jalan, nanti pasti liatin deh gitu gayanya. Pasti langsung ini kayaknya yang kemarin di podcast nih, karena memang gayanya memang beda, tapi ya itu gaya uniknya dari beliau ya, memang jarang lah gitu yang bersemangat, yang punya gaya seperti itu. Jadi gampang kalau kenalin Pak Mahfud di jalan sebenarnya gitu. Jadi kalau ketemu nanti disapa aja lah gitu. Berarti sekarang Pak Mahfud udah 20 tahun lebih lah ya. Ada rencana pensiun nih Pak? Sebetulnya gini, kalau keluhan tetap ada. Pernah sakit gitu, berapa sakit. lama enggak? Ada, pernah saya sakit. Sampai saya dulu aneh juga, namanya sakit. Tapi saya aneh tapi nyata. Kenapa? Oh iya, faktor usia. Seperti misalnya kita jalan kayak boleh dibilang istilahnya asam urat. Oh, Allah kasih asam urat aja manusia udah susah, udah ripuh. Makanya kita bersyukur dikasih napas, dikasih rasa, dikasih banget. Nah, Pak Mahfud, sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya, di mana-mana heboh gitu kan, termasuk di Kota Bogor sendiri beberapa kali ada PSBB ya.
pembatasan sosial berskala besar. Nah itu di jalanan ada pengaruhnya nggak nih? Yang jelas Sangat berpengaruh. Sangat. Nggak ada mobil apa nggak ada gimana? Segalanya sangat. Kenapa sangat? Dari kendaraan, dari hiruk pikuk, dari ekonomi, dari perceraian, dari segala Aspek. semua pengaruhnya sangat. Kalau saya gini Bang Mahfud, kan naik mobil nih, Hmm. misalnya gitu. Sama, misalnya ada polisi cepet atau Ya. apalah gitu. Nah karena dulu mungkin sering ngasih, Iya. tapi karena gara-gara corona kita jadi takut juga gitu, Ya, mau ya. buka kaca gitu. Ini terjadi juga nggak di jalanan? Maksudnya banyak lebih sedikit yang ngasih lah gitu sekarang. Sebetulnya sih boleh dibilang enggak juga. Yang penting kita saling. Seperti misalnya kita masker, Pakai masker, tetap. sarung tangan Sarung yang dianjurkan, tangan, iya. jaga jarak itu nggak masalah. Sebetulnya kita tuh nggak mungkin orang berbagi. Seandainya nih maaf nih, kita berbagi maaf, kena dasarnya itu karena kita bagi misalnya sih masih susah atau sama si yang berhak kita kena sampai meninggal. Walaupun saya orang bodoh, walaupun saya bukan ustadz, walaupun saya orang dijamin sama Allah. Surga hadiahnya. Karena apa? Dia dengan tulus memberi orang di jalan. Dia kena jujur sampai meninggal. Allah yang tahu. Yakin itu. Makanya keadaan begini, sesulit ini, banyak orang membutuhkan. Hilangkan yang namanya riya, hilangkan yang namanya riya. Sekarang orang tuh banyak butuh pertolongan. Saya sampaikan nih untuk yang orang mampu, untuk orang yang benar-benar lebih, berbagilah. Selagi ada kesempatan. Ini Allah masih kesempatan untuk memperbaiki diri. Nggak usah takut dibilang Nggak dia, usah takut. Maaf, saya jadi kembali di keluarga. Dulu waktu pas pertama mulai ada COVID, jujur ya, hari ini COVID istri saya sakit. Napas panas, pikiran saya udah nggak karuan, tapi saya kenapa nggak saya jauhin? Anak saya kumpul semua. Saya tahu pikiran saya tetap jelek, tapi sakit. Kalau memang takdir saya di sini, keluarga saya udah. Jujur aja, waktu pertama ada COVID, istri saya yang paling tumbang. Tapi bukan karena COVID kan? Bukan. Cuman kan kita namanya keadaan. Takut dirinya Iya. khawatir. Udah dikompres gak napas ini, wah. Tapi saya yakin, tapi jujur aja saya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena ekonomi. Jujur aja alasan ekonomi, tapi saya nggak takut keluarga, anak, istri saya rangkul. Jujur aja, rangkum, kumpul, nggak saya jauhin. Kalau memang ini sampai di sini keluarga saya, nggak apa-apa, ambil sekeluarga. Jujur saya. Anak-anak tapi ngerti itu ya? Anak-anak tahu. Ikut lah, mau lah Ikut, gitu. cuma dia nggak tahu. Pas kalau karena sampai akhirnya belum fokus ke situ ya. Kalau saya kan udah fokus. Jelek ada, pikiran jelek itu ada. Cuman saya untuk mengobati istri ini, saya nggak jauhin, nggak berobat. Kenapa? Saya pikir berobat ke sana situ, memang keadaannya nggak ada. Jujur memang pas lagi nggak ada, saya istirahat di rumah. Kurang lebih 1 bulan saya di rumah, tapi saya di situ berontak lagi, semangat lagi. Alhamdulillah, saya berjalannya dengan waktu. Saya minta sama Allah, semoga minta dijaga, dirasain. Itu Alhamdulillah, udah sehat sekarang. Alhamdulillah. Jadi kita keadaan seperti ini memang banyak bencana Allah turunkan. Masih penting Allah turunkan virus. Coba Allah sebarkan macan semua, turunkan mati semua. Sebarkan macan semua kelihatan. Iya, kalau macan mah tuh kabur semua, Pak. Kalau macan terlalu kasar kata Allah nih. Iya. Bala tentara gua terlalu kasar. Kalau macan gua kasih virus aja. Nggak kelihatan sekarang musuhnya, biar dia susah. pada ini nggak tahu masuk aja. Iya, Tuh. mau yang miskin, mau yang kaya kena semua sekarang. Coba kau kasih macan, pecah kajit semua. Serem atau kalau macan. Nah, terakhir mungkin Pak Mahfud, ya ini mungkin bisa disampaikan juga harapan Pak Mahfud nih selaku apa ya yang sekian puluh tahun di jalanan, ya rakyat kecil lah saya bilang gitu kan, kita sama-sama dari masyarakat.
harapannya untuk Indonesia, untuk kemajuan, untuk kehidupan Pak Mahfud sendiri ke depannya gimana nih Pak? Terutama untuk pemerintah semua pemerintah Indonesia. Perbedaan itu jelas perbedaan. Kita ibaratkan di kantor nih. Yang satu kopi, yang satu teh manis, yang satu air putih, yang satu Coca-Cola, yang satu mocha. Tapi tetap bersatu, walaupun itu berbeda. Cuman kan nggak menyadari, setan sudah menguasai, akhirnya baku hantam di mana-mana, perbedaan di mana-mana, saingnya baku hantam, adu domba di mana-mana. Sadar dirilah, jangan emosi, jangan gua nih punya anak gua nih punya agojo, nggak usah. Kalau Allah ambil semua juga musnah. Makanya kalau untuk keluarga, untuk pemerintah, jujur aja, saya berharap sama pemerintah, ingin diperhatikan jujur aja. Tapi kita manusiawi ingin diperhatikan sama pemerintah. Tapi kalau memang PHP udah sering, tapi fakta nyatanya belum ada juga, tetap saya berharap. Cuma jangan terlalu fokus. Yang jelas, damailah dunia, damailah Indonesia. Buat apa sih nggak ada gunanya? Baku hantam sana sini, kita dengan cara begini, dengan cara begitu, itu menurut saya orang bodoh ya. Sebetulnya intinya itu juga, dasarnya satu sebetulnya. Padahal tinggal duduk bareng, sadar diri aja. Minum kopi beda-beda, kamu apa, teh manis, kamu air putih, kamu kopi, kamu sama ini aja, Coca-Cola, beda. Tapi kita tetap sama. Cuman kan kalau saya itu di lapang, udah saya si kabayan aja. Padahal ini kebodohannya di sini, mau diadu domba. Islam udah ketahuan ada 73, ngapain diadu domba? Malu sama agama lain. Agama lain aja bersatu. Islam 73, jangan salah. Makanya bedanya biarin ngopi bareng. Oh ini mainnya ini bareng, ini nggak pakai ini bareng. Tujuannya satu. Ya Allah juga cuma satu, semua juga satu, nggak neko-neko. Ngapain diadain coklat, diadain air putih? Itu juga dasarnya putih. Jadi mungkin pesan intinya adalah jaga persatuan Pak ya. Persatuan. Apapun perbedaan yang ada di masyarakat, baik dari segi agama, perbedaan suku dan lain-lain, bahkan bersatu, dasarnya putih, bersatulah. Makanya semakin kacau, semakin begini, saya bukannya ini, saya semakin fokus di jalan. Saya ingin menilai yang di jatuh, ternyata orang saya lihat kasihan, sebetulnya kasihan, bukan saya segan atau gimana, kasihan. Saya lebih terharu, lebih simpati sama orang yang paham. Paham bukan berarti dia berbagi, paham bukan berarti dia memberi. Paham dia mengamalkan ilmunya, paham ilmunya diamalkan, dijalankan. Buat apa kita cuman kedok doang, tapi faktanya mendingan kita bersatu. Oke teman-teman semua, para penonton podcast rakyat, tadi pesan sudah disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi pada intinya kita semua masyarakat Indonesia kalau bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan, karena itu adalah modal kita sebagai suatu bangsa, sebagai suatu masyarakat untuk bisa maju, untuk bisa saling mengerti satu sama lain, dan yang pasti untuk menjaga perdamaian dan kedamaian. Oke, jadi cukup sekian untuk podcast rakyat kali ini. Kita mengucapkan sangat berterima kasih sekali kepada Pak Mahfud. Tadi kita culik nih di jalanan, diculik lagi, padahal lagi kenceng sih kayaknya tadi. Habis Jumatan tuh biasanya orang amalnya gede ya. Kalau hari Jumat tuh kan biasanya ngasihnya gede gitu, ya kan? Tahu lah saya. Ya kan berbagi itu bukan hari Jumat doang. Iya. Tapi biasanya habis pulang Jumat kayaknya sih tadi ada ngasih nasi kotak, ada yang lain-lain. Tapi barokah. Tapi alhamdulillah beliaunya berkenan kita undang ke podcast rakyat seri pertama ini. Semoga ada cerita yang bisa ditangkap, ada pesan yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan pastinya sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya, masih dengan gua Sandy Fadiansa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mahfud. Siap. Ngos-ngosan di podcast rakyat. Ngobrol serius, ngobrol santai.